Terima kasih buat adik-adik, selamat siang yang sudah menyempatkan hadir ya di praktikum blog di mata kuliah mikrobiologi. Sebelumnya saya minta maaf mungkin ada sedikit keterlambatan barusan. Tapi yang jelas untuk kegiatan hari ini nanti kita akan didampingi dengan Bu Ratna, terus Bu Dini, terus dengan Mbak Ildan juga selaku videografernya ya. Nah, saya cuma nanti mengawasi sedikit kira-kira jika ada pertanyaan atau apa nanti bisa langsung disampaikan ke tim tim lab di mikrobiologi ini, mata kuliah mikrobiologi. Nah, untuk hari ini kegiatannya sebenarnya kita punya rencana untuk perhitungan gitu ya. Ternyata kita sedikit ada perubahan bahwa kita hanya melakukan di pengamatan mikrobiologi saja. Nah, semoga harapannya dengan keterbatasan yang ada kita dengan segala macam bentuk pandemi yang ada sekarang ini, kegiatan yang mungkin kelihatannya seperti ini, sederhana ini, kiranya bisa membawa manfaat buat adik-adik ke depan. Namanya kayak gitu. Nah, harapannya nanti apa yang didapat di sini dari praktikum blog ini bisa disampaikan juga ke teman-temannya. Mungkin tidak banyak, tapi harapannya itu bisa memberikan wawasan buat teman-teman yang lain, tidak untuk adik-adik di sini aja. Jadi nanti disampaikan juga ke teman-temannya apa yang kalian dapatkan di hari ini tentang mata kuliah mikrobiologi ini bisa disampaikan ke teman-teman. Gitu, nggih. Nah, harapannya nanti juga ke depan di praktikum-praktikum yang lain juga bisa disampaikan seperti itu. Jadi nggak cuma kalian mewakili terus ilmunya kalian ambil sendiri kan nggak tahu. Jadi harus disampaikan juga ke teman-teman. Itu kiranya dari saya, Bu Ratna, Bu Dini, monggo dilanjutkan kegiatannya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kalian akan memperdalam lagi untuk mata kuliah mikrobiologi, yaitu kalian akan belajar tentang morfologinya baik bakteri maupun kapal. Teman-teman sudah dapat videonya yang dari Bapak Ibu dosen yang tadi bagikan sebelumnya videonya. Di sini kalian akan pelajari langsung realnya seperti apa sih bentuk yang kemarin itu diceritakan dari video itu. Bagaimana bentuk penampangnya, warnanya, atau mungkin persebaran dari koloninya. Kalian akan bisa mengamati langsung dari tabung reaksi ini yang sudah ditumbuhkan bakteri sama dari hewan petri ini. Nanti kalian bisa mengamati sendiri bagaimana bentuknya, bagaimana warnanya, apakah ada kilatan warna atau tidak. Terus seperti apa lebih detailnya sudah ada di sini. Nanti kalian bisa sebagai panduan kalian. Nanti bisa kalian gunakan untuk pengisian dari lembar kerja kalian. Bagaimana bentuknya dari E. coli, Niger, terus Saccharomyces, Bacillus, kayak gitu nanti bisa kalian lebih detailkan lagi ya, kayak gitu. Dan nanti sama sekalian kalian juga harus cari minimal kalian tahu bakteri-bakteri ini apa sih fungsinya di peternakan atau mungkin di kehidupan kita, apa untuk kekurangannya kan juga harus tahu juga. Jadi nggak cuma hanya sekedar tahu, tapi kan juga mulai sedikit memahami apa kelebihan dan kekurangan atau akibat dari bakteri-bakteri atau kapal yang bisa kalian temukan hari ini, kayak gitu. Ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada bisa langsung diamati. Ini dibagikan saja ke teman-teman semua. Satu orang pegang satu dulu, nanti tukeran ya, kayak gitu. Terus ada yang macam calon juga dulu, nanti tukeran datanya. Oke. Oh ini, kalau ini pakai ini. Kalau terlalu banyak pakai dimasukkan ke keraknya. Kalau terlalu banyak pakai keraknya dulu. Pengamatannya kan ada dua, ada bakteri sama jamur atau kapang. Nah, untuk bakteri, pengamatan yang pertama itu warna koloni. Warna koloni itu dilihat dari bagian atas. Jadi warnanya kalau misalnya contoh E. coli, dia bukan putih tapi agak kuning-kuningnya. Nah, ini untuk E. coli di media EMD. Jadi kalau dia tumbuh di media EMD, dia menunjukkan reaksi warnanya metalik. Ya, agak gelap itu metalik.
Jadi untuk pengamatannya nanti kalian kasih keterangan di media apa. Kalau misal yang kalian pegang itu Na, nutrien agar. Kalau yang warna merah ini ada ND. Nah, untuk yang kapang atau jamur pengamatannya itu ada warna koloni dan warna spora. Untuk yang spora itu bagian atas, sedangkan yang koloni di baliknya, bagian bawah. Yang pegang Aspergillus niger siapa? Bagian atas berarti itu warna spora. Bagian bawahnya itu baru warna koloni. Berikutnya kita akan belajar tentang sterilisasi. Di sini ada banyak macam sterilisasi yang bisa kita gunakan untuk di mikrobiologi ya, Dek. Ada sterilisasi basah. Contoh sterilisasi basah itu kita bisa pakai autoclave. Itu pakai suhu 121 dengan lama 15 menit. Kita akan ditunjukkan juga, kita punya alatnya dan kita akan diajarkan caranya sama Mbak Dini. Terus kemudian kita juga bisa pakai sterilisasi yang kering, bisa juga menggunakan ini salah satunya yang fiksasi dengan menggunakan bara api, ini salah satunya sterilisasi kering, dan juga dengan menggunakan oven. Alatnya juga ada untuk oven, jadi kita akan terangkan detailnya bagaimana cara penggunaannya. Terus nanti juga ada sterilisasi dengan menggunakan sterilisasi atau metode penguapan. Metode penguapan ini kita jarang digunakan di sini, tapi itu bisa kita lakukan. Jadi dengan cara menguapkan kita dengan menggunakan uap panas yang suhu uapnya itu 100 derajat Celcius. Jadi otomatis yang 100 derajat Celcius itu mikroba-mikrobanya pasti akan mati. Terus kemudian ada sterilisasi dengan menggunakan pasteurisasi. Itu untuk bahan-bahan yang rentan pada suhu panas. Seperti contohnya pada kita saat susu. Kita memanaskan susu kalau dipanaskan terlalu tinggi maka bakteri-bakterinya dan protein-proteinnya juga akan rusak. Maka kita memanaskan dengan menggunakan suhu yang sangat baik, yaitu untuk suhu ya 75 derajat Celcius. Untuk range-nya, untuk metode pasteurisasi itu bisa sampai 1 sampai 80 derajat Celcius. Jadi nanti kalian bisa mengatur kalian menggunakan bahan apa yang akan digunakan untuk yang digunakan untuk pasteurisasi ini, kayak gitu. Akhir yang sering kita gunakan yaitu metode yang menggunakan desinfektan. Kita bisa menggunakan formalin, kita bisa menggunakan larutan yang paling umum yaitu alkohol yang bisa digunakan di hand sanitizer kita. Jadi paling gampang yang paling sering kita gunakan yang selama ini selalu kita bersihkan selama 2 tahun ini ya, kita lakukan hari ini. Salah satu bentuk dari sterilisasi juga kayak gitu. Jadi semua sterilisasi itu harus kalian pelajari untuk digunakan di mikrobiologi karena kita di mikrobiologi itu bekerja dengan mikro, jadi yang nggak terlihat. Jangan dipikir kalian dengan seperti ini nggak kelihatan kan, padahal kalau dalam metode mikroskop ini bisa sangat banyak bakteri ada di sini kayak gitu. Salah satu contoh sterilisasi yang saya sebutkan tadi sterilisasi kering ya. Jadi kita sudah pasti di sini tidak ada, walaupun tidak tampak, padahal sebenarnya di sini banyak banget mikroba yang hidup di sini kayak gitu. Untuk memastikan bahwa alat ini adalah ose yang kalian gunakan untuk penggoresan tadi seperti di sini,
Kalau kalian lihat tadi kan bentuk ada goresan-goresan kan? Nah, nah ini kan ada goresan-goresan ini kan? Nah, itu digoresnya pakai ose ini. Biar kita nggak kontaminasi dengan bakteri yang tidak kita inginkan, kita harus sterilisasikan dia dengan panas. Jadi kalau kalian melakukan sterilisasi itu dengan panas, itu sampai dia besinya ini jadi merah. Nah, bisa berdiri yang sebelah sana mungkin nggak kelihatan. Jadi kalau sudah panas kayak gini, ini berarti mikroba di pose ini sudah mati semua, kayak gitu. Nah, kalau sudah kayak gini, kalian harus dinginkan, jangan jauh dari api, baru kalian masukkan ke sampel yang akan kalian biarkan. Jadi biar nggak ada kontaminasi. Jangan kayak gini kalian masukkan juga, karena pasti akan membunuh dari si mikroba yang tersentuh sama ini. Kalau masih panas nih ya, kalau langsung masukin mati juga yang di dalamnya, kayak gitu. Jadi kalian harus pastikan bahwa dia suhunya sudah mulai aman untuk mikroba kalian, tapi tidak ada kemungkinan yang keluar untuk hidup di sini. Jadi kalau dinginkannya, habis dipanasin kayak gini, dinginkannya bukan cuma jangan jauh-jauh dari api, tapi dikeluarkan dikit aja kayak gini. Dan nanti tempelkan dulu ke dindingnya, dinding tabung dalam bagian dalam, baru untuk memastikan bahwa tidak bunyi ces. Kalau masih bunyi ces, berarti itu masih ada suhu yang terlalu panas bersentuhan dengan baik itu gelnya atau benda-benda apa yang di dalam sini, kayak gitu. Itu akan bunyinya ces. Itu berarti akan membunuh dari si bakteri kalian. Tapi kalau udah dia aman, berarti itu sudah bisa digunakan untuk pemberesan. Oke? Terus lagi nanti terus untuk menutupnya diginiin aja. Terus untuk yang berikutnya kalian juga sebelum bekerja di mikrobiologi, kalian juga harus memastikan bahwa lingkungan kerja kalian ini dalam kondisi yang steril. Pakainya kita pakai alkohol. Jadi kalian semprot dulu. Jadi sebelumnya benda-benda ini ada, kalian semprot dulu meja kerja kalian kayak gini. Terus dilap pakai tisu. Nah, di sini lingkungan kalian sudah bersih. Jadi jangan kalian tiba-tiba kalian masukkan benda-benda yang nggak steril lagi di sini. Jadi semua benda-benda yang sudah kalian sterilkan boleh masuk ke sini. Tapi hati-hati karena ini alkohol, kalau kalian kena api dia bisa menyembur. Jadi jangan sampai bunsen kalian dalam kondisi menyala kayak gitu. Terus baru nanti kalau sudah ini semua, kalau sudah tersterilkan, ini nyalakan apinya. Baru kalian siapkan alat-alat yang dalam kondisi steril ya. Yang sudah dalam kondisi sterilnya kalian pasang di meja kerja kalian, dan meja kerja ini harus dijaga, nggak boleh tadi kayak tiba-tiba ada teman kalian naruh di sini. Ini nggak steril lagi meja kerja kalian. Jadi harus dipastikan benar-benar bahwa ini kerja kalian di sini. Nah ini aja. Tadi yang katanya mejanya bersih juga tampak kotor kan, kayak gitu. Tapi ini kotornya yang permukaan, bukan mikrobanya. Kalau mikroba kalian nggak akan kelihatan dari sini saja. Harus diamatin dari balik mikroskop, kayak gitu. Jadi harus hati-hati bekerja dengan mikrobiologi, karena di situ kita bekerja dengan makhluk tak kasat mata, bukan hantu ya. Tapi bisa buat kita sakit, bahkan bisa buat kita mati. Kita makhluk tak kasat mata. Oke? Sudah ada pertanyaan sampai sini? Kalau enggak, nanti kita akan lanjutkan ke alat. Di situ ada autoclave, ada oven, terus sama UV juga. Sama UV yang di dalam laminar nanti kita akan amati juga. Jadi nanti kalian bisa tahu bahwa kerjanya ini kan kalau yang darurat ya. Nanti kalau yang bekerja kalau udah penelitian tingkat tinggi masa pakai kayak gini enggak. Kita punya alat sendiri namanya laminar yang punya kita sudah yang terbaik juga. Jadi kita ada air flow-nya, ada aliran udaranya juga. Jadi nanti di situ nanti akan ada penyaringan udara dan ada UV-nya. Jadi ada yang membunuh mikroba dengan menggunakan lampu ultraviolet kayak gitu. Jadi kita sudah punya alatnya, kita akan amati bareng-bareng nanti. Ingat ini hanya untuk kerja kayak ada ala kadarnya ya. Jadi kalau memang kondisi yang mendesak kita bisa gunakan ini. Jadi kita bisa pakai alkohol, kita bisa pakai api, kayak gitu untuk bisa mengeluarkan dengan kerja kita. Tapi kalau untuk resminya kita punya alat sendiri. Oke? Pertanyaan dari siapa tadi?
Nah itu sebenarnya penting juga karena gini ya, kita itu sebenarnya untuk pengamatan morfologi bakteri itu sebenarnya di sini kita tuh ada kekurangan karena kita itu bahan yang kita amati itu sebenarnya koloninya sudah terlalu banyak gitu Bung. Dalam arti biasanya itu kalau mengamati koloni atau morfologi sebuah bakteri atau mikroorganisme itu biasanya masih di tahap awal. Jadi kita benar-benar kelihatan bentuk elevasinya itu seperti apa. Karena kalau sudah terlalu banyak dia numpuk, akhirnya nggak kelihatan bentuk elevasinya seperti apa. Nah ini contoh yang tadi, misalkan kalau tadi yang umbunit itu bakterinya apa, saya baru ingat namanya Serratia. Serratia itu ngejar di kelenjar mamai, yaitu kalau di ternak itu menyebabkan mastitis, cuman kalau di manusia itu biasanya di urinari. Ini nih kalau seandainya dia bentuknya masih masih awal ya, itu masih kosong ya, masih cawannya masih bersih, nah itu kan kelihatan dia kayak kue cucur. Ya toh? Nah ini baru kelihatan bentuk elevasinya seperti apa. Bayangin kalau dia udah penuh numpuk-numpuk kayak yang sampingnya ini, kan udah nggak kelihatan nanti sudut elevasinya seperti apa. Nah ini yang harapannya teman-teman itu harus tahu kira-kira bentuknya seperti apa. Nah untuk itu saya mau ngasihkan tugas tambahan. Jadi tugas tambahannya enggak untuk kalian, nanti tak tolong disampaikan ke teman-teman yang lain, seluruh kelompok, seluruh angkatan terkait yang mikrobiologi sekarang ini. Tolong dicari akhirnya sekarang jenis bakterinya. Kalau umbunit ini apa? Kalau pulvinit ini contoh bakterinya apa? Atau mikroorganismenya apa? Itu dicari. Sama gambarnya aja, satu foto. Umbunit, jenisnya ya, flat misalkan, jenis flat. Bakterinya apa? Fotonya seperti apa? Gitu aja tugasnya ya. Dari ini, dari formnya seperti ini apa? Elevasi kayak gini, ini apa? Kalau margin kayak gini, ini bakterinya apa? Gitu aja ya. Dari 3 indikator ini, mulai dilihat dari bentuk, sudut kemiringan, dan margin atau bentuk pinggirannya. Nah ini nanti yang dilihat dari 3 ini tugasnya. Bakterinya satu aja nggak apa-apa. Pokoknya yang penting kelihatan bentuknya seperti apa gitu. Jenis, contoh, dan fotonya itu ya? Iya, jadi misalkan kalau formnya yang model kayak gini, yang circular, ini bakterinya jenisnya apa kira-kira. Ini sama fotonya lah, gambarnya dikit gitu ya. Biar tahu benar-benar kalian tahu dan teman-teman yang di rumah juga tahu maksudnya apakah berbeda tiap bakteri. Nah itu buat membuktikan kita harus tahu dong, berarti bakteri ini dengan bakteri yang lainnya ternyata berbeda bentuknya, morfologinya gitu loh. Ya gitu ya, nanti tolong disampaikan ke temannya, nanti dikumpulkan pas pertemuan berikutnya dengan saya di kuliah ya. Itu urutan tambahan dari saya, pertemuan. Prinsipnya kalau kalian sudah pernah pakai panci presto atau mungkin mbak-mbak yang sudah pernah pakai panci presto, prinsipnya hampir sama. Ketika dengan panas nanti akan menguapkan air yang di dalam panci itu sehingga ada tekanan di dalamnya. Itu yang nanti akan membunuh bakteri-bakteri yang di dalam, atau mungkin kapang atau jamur yang akan dibunuh di dalam ini. Kayak gitu. Ini bisa untuk sterilisasi, juga bisa untuk membunuh bakteri juga. Jadi biasanya kita punya 2 jenis autoklaf yang terpisah. Jadi ada yang satunya untuk sterilisasi yang benar-benar membersihkan saja, sekali lagi untuk membunuhnya. Kenapa kita punya 2? Biasanya untuk memastikan bahwa kita punya alat itu benar-benar terjamin, jadi nggak ada kontaminasi di situ. Kayak gitu. Terus nanti di dalamnya Mbak Dini bisa semoga Mbak Dini lebih detailnya. Jadi autoklaf itu ada banyak macamnya. Ada yang manual, semi manual, sama yang otomatis. Untuk yang manual biasanya autoklafnya itu masih pakai kompor. Jadi kayak panci presto gitu, jadi dipanaskan di atas kompor. Kemudian ada yang semi manual atau semi otomatis kayak yang ini. Jadi ini masih tutupnya masih kita putar-putar, kemudian panasnya sudah pakai listrik. Kemudian ada yang kita autoklaf yang otomatis, jadi kayak ini, jadi cuma pakai listrik. Untuk penutupannya itu sudah yang otomatis. Jadi tapi yang sering dipakai yang semi manual ini. Kemudian untuk penggunaannya kita isi, jadi prinsipnya kan autoklaf itu memanaskan. Jadi sterilisasi menggunakan suhu panas bertekanan. Suhu panas itu didapatkan dari pemanasan air. Jadi uapnya naik, kemudian mensterilisasi alat-alat yang di dalamnya. Nah, air yang kita gunakan itu air Aquades.
Jadi kita tuang aja di sini sampai dia nyampe batasnya. Kemudian alat-alat yang kalian sterilkan masukkan ke dalam keranjang. Jadi alat-alat seperti seperti Erlenmeyer ini kalian masukkan ke dalam keranjang, kemudian masukkan ke dalam autoclave-nya. Setelah itu ditutup. Nah, posisi tutupnya ini harus serapat mungkin. Kenapa? Karena kita pakai metode tekanan. Jadi kalau misalnya tutupnya ini nggak rapet, bisa uapnya itu keluar, tekanannya keluar, jadi nggak nyampe ke 2 ATM. Kemudian bisa berisiko nanti alat yang di dalam itu rusak. Jadi kan tekanannya tinggi, tapi ada yang kalau sudah nyalakan. Nah, di sini ada pilihannya, ada yang sterilisasi, exhaust, kemudian yang dry. Untuk sterilisasi kita pilih pilihan yang sterilisasi, modenya sterilisasi. Kemudian temperatur kita set ke suhu 121 derajat Celcius. Jadi untuk mengubahnya seperti ini. 1, 2, 3 kita atur ke 1, 2, 1. Kemudian lama pemanasan atau waktu setelah dia mencapai 120 derajat Celcius adalah selama 20 menit. Jadi prinsipnya itu pemanasan suhunya 121 selama 20 menit. Ada yang 15 menit, tapi kita ambil yang 20 menit aja. Setelah itu bisa kita nyalakan. Nah, ini suhu awal yang ada di dalam itu 27 derajat. Jadi sampai nunggu 121 baru dihitung selama 20 menit. Nah, di sini nanti jarum ini menunjukkan ke 2 ATM. Jadi tekanannya sebesar 2 ATM. Kemudian setelah mencapai 2 ATM dan suhunya 121 baru dihitung selama 20 menit. Setelah 20 menit nanti ini mati otomatis. Jadi pemanasnya mati otomatis, kemudian menyesuaikan suhu awal. Nah, sebelum mencapai suhu awal dan tekanannya belum 0, itu jangan coba kalian buka, karena itu masih panasnya tinggi, tekanannya tinggi, nanti semua yang ada di dalam bisa pecah kalau kalian maksa buka. Jadi usahakan temperaturnya itu sudah sekitar 60 derajat dan tekanannya itu sudah 0. Di sini baru bisa kalian buka. Nah, setelah kalian buka, kalian ambil alatnya, kemudian simpan di tempat yang bersih. Jadi jangan kalian biarkan di meja, di kursi. Jadi siapkan tempat yang benar-benar sudah bersih, baru bisa kalian taruh hasil ini sterilisasinya. Saya akan menjelaskan tentang prinsip sterilisasi menggunakan sinar UV. Jadi di ruangan ini ada 2 UV. Yang pertama UV dari alat laminar airflow-nya, kemudian yang kedua UV ruangan yang ada di atas jendela. Jadi sebelum kita kerja di sini, 2 jenis UV ini harus kita nyalakan terlebih dahulu sebelum ruangan ini digunakan. Untuk yang UV laminar itu untuk mensterilkan alat-alat yang akan kita pakai. Kemudian untuk yang UV ruangan untuk mensterilkan ruangan yang akan kita pakai. Jadi antara alat sama ruangan itu sama-sama steril. Jadi untuk mencegah adanya kontaminasi. Untuk yang laminar kita masukkan dulu alat-alat yang biasa kita pakai. Misalnya ada busa, kemudian rak tabung reaksi,
kita gunakan mikropipet. Jadi semua alat yang akan digunakan kita masukkan semua, kemudian kita tutup. Setelah itu matikan lampunya, setelah itu nyalakan UV-nya. Jadi lama proses sterilisasi menggunakan UV ini biasanya kurang lebih 20 menit. Nah, setelah 20 menit UV dimatikan, kemudian bisa digunakan untuk analisa atau pemindahan isolat